Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Sehat? Udah pada sarapan belum? Oke, jadi sebelum kita belajar, kita baca doa dulu. Ayo, ketua kelas pimpin doa. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, masih pada semangat? Oke, ibu mau ngetes semangat anak-anak nih. Tepuk semangat. Semangat. Oke, udah pada semangat nih anak-anak ibu. Jadi sekarang kita belajar. Nah, sebelum belajar, ibu mau absen dulu ya. Oke, Salsa, Tara, Rama, Angga. Oke, udah pada masuk ya semuanya. Sekarang ibu sekarang buka tema buku belajarnya, buku belajar anak-anak ke tema 4. Subtema 1, pembelajaran 3. Nah, kita mau belajar teknik bela diri. Jadi, ibu mau ngajarin anak-anak itu dasar-dasar gerakan silat, gerakan bela diri. Oke? Oke, nah jadi langsung dilihat ya videonya. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari salah satu teknik pencak silat, yaitu gerak langkah. Gerak langkah yaitu gerak perpindahan kaki dan tubuh atau pengubahan posisi untuk mendapatkan posisi menguntungkan dengan tujuan mendekati atau menjauhi lawan. Gerak langkah dalam pencak silat ada 3, yaitu berdasarkan arahnya, berdasarkan caranya, dan berdasarkan pola langkah. Gerak langkah berdasarkan pola langkahnya. Gerak langkah berdasarkan pola langkah digunakan saat akan melakukan beberapa teknik dalam pencak silat. Di antaranya, pola langkah lurus, pola langkah zigzag, pola langkah segitiga, pola langkah bentuk U atau ladam, pola langkah segi 4, dan pola langkah bentuk S. Yang pertama, pola langkah lurus. Pola langkah lurus yaitu gerakan melangkah lurus baik gerakan maju ataupun mundur. Berikut ini adalah contoh pola langkah lurus. Selanjutnya, pola langkah zigzag. Pola langkah zigzag yaitu gerakan melangkah zigzag ataupun seperti gergaji, baik gerakan maju maupun mundur. Berikut ini adalah contoh pola langkah zigzag. Selanjutnya, pola langkah huruf U. Pola langkah U atau ladam yaitu gerakan melangkah menggunakan pola menyerupai huruf U. Berikut ini adalah contoh pola langkah huruf U. Selanjutnya, pola langkah segitiga.
Pola langkah segitiga yaitu gerakan melangkah menggunakan pola segitiga. Berikut ini adalah contoh pola langkah segitiga. Selanjutnya, pola langkah segi empat. Pola langkah segi empat yaitu gerakan melangkah membentuk pola segi empat. Berikut ini adalah contoh pola langkah segi empat. Selanjutnya, pola langkah huruf S. Pola langkah S yaitu gerakan langkah membentuk pola huruf S. Berikut ini adalah contoh pola langkah huruf S. Nah, gimana anak-anak? Pada bisa nggak mencontohkan apa yang tadi sudah diajarkan? Siapa yang mau ngasih contoh? Siapa yang mau maju ke depan? Oke, boleh Salsa, silakan maju ke depan untuk mencontohkan ke teman-temannya bagaimana tadi gerakan-gerakan dasar Pancasilat. Ayo. Oke, pintar. Beri tepuk tangan untuk Salsa. Yeay. Nah, boleh dilihat bukunya itu ada ada cerita. Nah, Ibu bacain ya. Iko Uwais adalah salah satu atlet silat Indonesia. Ia telah menekuni dunia silat dari 10 tahun yang lalu. Nah, Iko Uwais ini berhasil menduduki urutan ketiga dalam gelar turnamen silat Provinsi Jakarta 2003. Wah, Masya Allah ya teman-teman. 2 tahun kemudian ia berhasil menjadi juara. Iko adalah juara di kejuaraan silat nasional kategori demonstrasi. Iko beberapa kali mengikuti kegiatan pencaksilat di luar negeri seperti di Inggris, Rusia, Laos, Kamboja, dan Perancis. Nah, pencaksilat merupakan seni bela diri dari bangsa Indonesia. Hampir tiap daerah di Nusantara memiliki tokoh pendekar silat kebanggaan. Jadi pencaksilat memiliki gerakan unik yang mengalir dengan koreografi layaknya tarian. Dalam tiap gerakan juga terkandung filosofi. Hal ini membuat pencaksilat menjadi salah satu ilmu bela diri yang menarik minat dunia. Sebagai generasi penerus, kita harus mempunyai tanggung jawab untuk melestarikan Pancasilat, salah satunya dengan cara mempelajarinya. Nah, jadi anak-anak kan sudah melihat tadi, udah menonton Pancasilat, dasar-dasarnya Pancasilat tuh kayak gimana sih? Kayak tadi kan kayak gitu. Nah jadi setelah kita pelajari, kita harus mempraktekannya agar kita bisa menjadi generasi-generasi penerus bangsa. Oke. Tadi bisa kan kakinya maju dulu kayak gitu. Nah, nanti dicontohin ya, diperagain ya di rumah ya. Oke, selanjutnya coba anak-anak lihat halaman 24 itu ayo menulis. Nah, jadi di sini ada cerita tentang semut dan belalang. Siapa yang mau baca? Angkat tangan. Oke, boleh Rama, silakan baca. Semut dan belalang. Di tengah hutan hiduplah seekor semut. Pada suatu hari, ketika sedang bekerja, sang semut bertemu dengan seekor belalang yang sedang. Oke, pintar. Beri tepuk tangan untuk Rama. Yeay. Nah,
dibaca, sudah dipahami, kita ke halaman 25. Nah, jadi di sini ada soal. Jadi anak-anak diminta untuk berpendapat tentang sikap semut tuh bagaimana tadi. Nah, terus sikap belalang bagaimana. Kemudian apa yang harus kita contohkan gitu. Oke, kalau udah dikerjain, bukunya dikumpulin ke depan. Oke, selamat mengerjakan. Oke, udah pada selesai, boleh dikumpulin sini, maju ke depan. Oke, udah. Nah, sekarang kita pembagian kelompok untuk mengerjakan belajar selanjutnya. Itu ada ayo membaca. Kita akan seru-seruan ya teman-teman. Ikut teman-teman, anak-anak. Jadi kelompok absen 1 sampai absen 3 itu kelompok 1, absen 4 sampai absen 6 itu kelompok 2, dan seterusnya ya anak-anak. Oke, ayo sekarang duduk di sama kelompoknya masing-masing. Sudah? Sekarang buka buku temanya halaman 26. Di sini ada ayo membaca. Nih. Tahukah kamu siapa yang bekerja agar lingkungan tetap terlindungi? Ya, mereka adalah pencipta lingkungan. Mereka adalah orang-orang yang bekerja untuk melindungi lingkungan tanpa imbalan atau bayaran. Pencinta lingkungan bekerja di berbagai wilayah. Kamu juga pasti bisa menjadi mereka. Tugas pencinta lingkungan ini adalah menjaga lingkungan dari perusak dan perencanaan akibat ulah manusia. Kamu dapat menjadi bagian dari mereka yang peduli terhadap lingkungan. Nah, jadi tugasnya itu buatlah rencana kegiatan agar sumber daya alam di sekitarmu terjaga. Pilihan paling sedikit ada. Nah, jadi di sini ada tabel ya anak-anak. Yang tabel pertama itu ada sumber daya alam, yang kedua itu ada rencana kegiatan, dan yang ketiga itu alat yang dibutuhkan. Jadi misal sungai, kita sumber dayanya itu sungai. Nah, contohnya itu tidak membuang sampah ke dalam sungai. Alat yang dibutuhkan apa? Jadi kayak sampahnya nggak boleh ada yang dibuang ke sungai. Jadi harus menyediakan tempat sampah di pinggiran sungai. Seperti itu ya anak-anak. Bisa dapat dipahami? Iya, jadi tugasnya itu membuat rencana kegiatan agar sumber daya alam di sekitar rumah atau sekolah atau di lingkungan sekitar itu terjaga. Oke. Sekarang kerjain ya anak-anak. Kerjainnya sesuai kelompoknya masing-masing. Nah, karena waktunya sudah habis, jadi tugas kelompok ini dikerjakan di rumah, tapi harus dikerjakan ya anak-anak, harus dikumpulkan. Oke, harus dikumpulkan besok ke ibu ya. Jadi anak-anak harus mengerjakan. Oke. Sebelum pulang, ibu mau tes semangat dulu. Coba tepuk semangat. Semangat. Yeay. Oke. Siapa yang mau pulang? Duduknya yang rapi. Gimana kalau mau pulang duduknya yang rapi? Gimana? Oke. Bukunya dimasukin dulu ke tas masing-masing. Duduknya yang rapi. Udah. Ayo, ketua kelas pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husn illal ladzina amanu wa amilus solihati wasaubil. Shadaqallahul azim. Ayo sayonara, sampai berjumpa lagi.